Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terdengar, Pak Lan? Ya, terdengar, Pak. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada narasumber kita pada kali ini, Pak Lalan Sahlani. Saya panggilnya biar akrab Kang Lalan saja nih, karena asli dari Bandung. Nah, kebetulan saya ingin menginformasikan biodata dari Kang Lalan ini. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam di STAI Persatuan Islam Bandung. Nah, beliau juga aktif di sekolah SD Sedunia, di sekolah Mutiara Embun Pagi, dan aktif di berbagai organisasi masyarakat maupun organisasi sosial lainnya. Nah, Kang Lalan juga sekarang ini sedang menyelesaikan disertasi di program studi pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kira-kira itu adalah biodata singkat dari Kang Lalan. Di sini pada bahari yang pertama ini adalah bahas artikel. Bahari itu jadi bahas artikel seri yang pertama. Nah, ini perdana nih. Karena memang topiknya bagus, jadi menjadi yang perdana. Nah, di bahari ini kita hasil kolaborasi dengan sekolah Yayasan Mutiara Embun Pagi, dan juga ada GitHub Library dengan STAI Persis, STAIP, dan Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah. Jadi program ini hasil dari kerjasama antara Sekolah Energi dengan Yayasan Mutiara Embun Pagi, GitHub Library, STAIP, dan LSI atau Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah. Nah, kira-kira itu gambaran dari program kita yang kita baru luncurkan perdana ini, kelanjutan dari desain Sekolah Energi, diskusi santai dan saintifik. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan dan menyapa kepada para partisipan ini dari berbagai guru, dosen, masyarakat yang aktif terhadap isu-isu pendidikan. Saya ucapkan selamat datang dan semoga dapat mengikuti hingga selesai nanti. Tetapi kalau tidak bisa mengikuti sekarang, tidak perlu khawatir karena nanti akan kita coba sajikan juga dengan media di YouTube ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas Panghijrah. Nah, namanya saja keren ya, Panghijrah. Nah, artikel ini sudah dipublikasikan di Forum Seminar Internasional di ASEAN Education Symposium tahun 2018. Kira-kira seperti itu. Judul lengkapnya ada Development of Religion and Empowerment of Bandung Panghijrah Community. Nah, ditulis oleh Pak Lalan Sahlani sendiri dengan partnernya, koleganya dari rekan kuliahnya juga, Bu Iha Hamidah dan Bang Yasir Amrullah. Nah, Pak Lalan dan Bang Yasir serta Bu Iha ini merupakan founder dari Sekolah Energi. Baik, itu saja saya kira penyampaian singkat dari saya. Saya ingin langsung diskusi saja nih, karena memang intinya adalah membahas tentang Panghijrah. Nah, saya ingin menanyakan kepada Kang Lala nih, apa yang disebut Panghijrah itu apa sih maksudnya gitu? Silakan saya berikan kepada Pak Lan untuk waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah siang hari ini bisa silaturahim di dunia maya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat sebagai founder Rumah Energi atas undangannya dan atas kerjasamanya. Dan kami sapa juga ini kepada teman-teman yang luar biasa di sini sudah banyak. Ini ada Pak Dr. Tajudin, Pak Dr. Yasir. Nah, ini luar biasa teman-teman. Juga teman-teman yang lain ini ada dari SD Sedunia ya, dari Bu Nur. Ada juga ini Bro Kobi. Kobi itu ini teman kita juga dari Pang. Jadi di sini juga ada mereka bergabung. Pas berarti ya.
Ya, ada Bang Ilham juga dari teman-teman Pang Hijrah. Eh, Pasteur sebenarnya dulu tuh. Ya, jadi gini, ini kan awalnya di 2016. Jadi ada kita kebetulan kita aktif di komunitas Kebukit Pak Rahmat. Jadi kelola buku kita. Itu ketuanya hampir semuanya itu foundernya itu perempuan semua. Ini wanita-wanita hebat. Eh, jadi saya pun juga diajak oleh Teh Rizka. Teh Rizkanya belum muncul. Beliau itu pegiat sosial, jadi di Kebukit kelola buku kita. Itu mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, diantaranya memberikan buku-buku ke luar daerah dan 2017 itu setahu saya dulu kita pernah membangun sekolah di pulau terluar Indonesia di wilayah timur NTT, Pulau Pangabatang itu Kabupaten Momere itu. Nah itu juga kegiatan kami. Nah ini salah satu kegiatan kami yang kami lakukan di kelola buku kita sebenarnya. Dan itu menjadi hal yang menarik manakala itu terdokumentasikan melalui penelitian. Sehingga apa yang kami lakukan ya seperti halnya juga peribahasa ya, menyelam sambil minum air. Artinya kita juga melakukan kegiatan sosial, tetapi kegiatan sosial kita itu terdokumentasikan dengan penelitian ini gitu. Sehingga ini kan bisa dipublikasikan kepada orang lain dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kebaikan untuk semuanya. Jadi sebenarnya kalau pembinaannya itu bukan hanya saya, tetapi juga itu di bawah komunitas ke Bukit ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengundang nih ke Bukit karena mereka luar biasa programnya dan insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Rahmat juga bisa berkenan mengundang teman-teman dari ke Bukit sana. Iya, oke. Itu awalnya Itu jadi program kita selanjutnya. 2016 ya. Iya, itu awalnya 2016. Jadi sebenarnya ini kan kalau dalam bahasa Indonesianya itu pembinaan keagamaan dan pemberdayaan komunitas Pang Hijrah Bandung. Kenapa Pang Hijrah? Karena memang di tahun itu memang banyak komunitas-komunitas yang lain ya, yang memang juga terbina oleh beberapa teman-teman. Jadi ada kalau dulu ada pemuda hijrah ya di Alatif gitu. Lalu juga ada teman-teman dari komunitas motor ya, kayak teman-teman dari Ekstasi, lalu Briges dan lain sebagainya juga mereka melakukan pengajian atau kajian. Nah, kita lebih mengkhususkan itu. Jadi kebetulan juga ada teman-teman Pang yang mereka luar biasa dengan kesadaran sendirinya untuk untuk ngaji ya, untuk ngaji lagi. Karena mereka juga pernah mengaji gitu. Ya mereka mengaji lagi dan nanti kita akan paham apa itu Pang. Sebenarnya itu. Jadi mereka mau mengaji lagi, maka kita sebut saja sudahlah Pang Hijrah saja gitu. Jadi sebenarnya itu nama Pang Hijrah itu sebenarnya dari sana. Dan memang pada masa itu memang betul-betul tahun-tahun di mana Bandung sebagai kota yang luar biasa eh, pro- program atau perencanaan atau mungkin bisa jadi ini sebuah bola salju ya yang dilakukan oleh banyak hal gitu. Mungkin mereka kembali kepada religiusitasnya sehingga itu nampak sekali gitu. Jadi ada teman-teman dari geng motor, teman-teman dari pemuda hijrah gitu. Jadi muncul semua di berbagai anak. Salah satunya kita teman-teman di Pang Hijrah itu. Ya sebenarnya seperti itu. Iya, menarik juga ya berarti pemaparan Kang Lalan ini berarti memang prosesnya sudah berlangsung sejak lama ya, tidak ujuk-ujuk Ya, pas mau penelitian baru mengenal Pang Hijrah ya, ya, tidak seperti itu ya, ya. ya. Betul, betul. Iya, dan Eh, memang ya tadi menarik sekali apa yang sudah disampaikan, ternyata berbagai komunitas-komunitas yang memang ingin menyegarkan kembali ya, artinya kembali lagi kepada apa namanya, sikap untuk selalu ingin mengaji ya dan beribadah ya, seperti itu ya, betul, tanpa betul. meninggalkan kekhasannya ya, seperti itu ya, Ya, Kang Lalan ya. itu yang menariknya. Itu yang menariknya. Iya. Eh, jadi ketika kami di sana, jadi ada pembinaan keagamaan dan juga ada pemberdayaan. Itu
pada akhirnya ramai tuh. Sebenarnya walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada yang namanya Pang Muslim di Bekasi itu sampai hari ini juga bagus itu eh, banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain. Nah, di Bandung itu kenapa jadi Pang Hijrah tidak Pang Muslim? Sebenarnya itu penamaan saja. Kalau ini sebenarnya sama. Nah, yang menariknya ini teman-teman dari teman-teman dari Pang ini berbeda dengan teman-teman dari komunitas lain gitu. Nah, ini yang menariknya menurut saya. Dan kami bukan niatnya untuk penelitian, memang untuk pembinaan. Nah, dan pada akhirnya itu kan menjadi metode penelitiannya partisipatoris ya. Jadi kita terlibat langsung di sana. Tidak hanya sebagai peneliti. Kalau hanya sebagai peneliti saja, tidak kita terjun langsung, mereka biasanya tidak mau. Jadi beda ya, Pang itu dengan komunitas lain. Pang itu sepemahaman kami itu dia punya dia punya ideologi sendiri. Nah, ini menarik. Ideologinya adalah kebebasan. Dan dia tidak mau tuh disuruh-suruh dan lain sebagainya. Tetapi dia ingin melakukan sesuatu itu ingin berdasarkan kesadarannya. Dan itu pasti mereka lebih kepada kebebasan. Dan kalau di Urunut sebenarnya kalau kami lihat itu ideologinya lebih kepada sosialis ya. Karena sifat sosialnya luar biasa tinggi sekali itu di teman-teman Pang. Mungkin di kita ya kita yang biasa gitu ya, itu mungkin bisa saja kalah itu dengan mereka itu. Saking tingkat sosialnya tinggi itu mereka punya uang 5.000 itu dimakan bersama. Itu luar biasa. Saya jadi ingat ketika mereka menceritakan itu dan kita juga lihat itu seperti halnya Rasulullah dengan para sahabat, itu kan luar biasa. Jadi praktek-praktek sosial itu jauh sudah luar biasa mereka lakukan ketika kita belum melakukan pembinaan. Sebenarnya mereka sudah luar biasa secara sosial dan cuma karena mereka penampilannya yang khas ya, sehingga dalam tanda kutip dilihat oleh masyarakat itu diidentikan dengan tidak baik sebenarnya. Sebenarnya mereka baik. Dan tadi mereka punya ideologi yang sosial dan mereka punya sense of krisisnya itu tinggi. Artinya melihat situasi dan kondisi yang memang itu tidak mendukung kepada kebaikan masyarakat. Di situ tidak ada nilai-nilai sosial, maka mereka mengkritisi. Dan coba nanti bisa lihat lagu-lagunya itu luar biasa. Itu di YouTube-nya ada itu. Itu yang saya tahu itu teman-teman yang di Pang Hijrah di Pasteur ini yang kami bersama-sama itu mereka punya grup musik ya. Namanya Negatif Paralak. Itu ketika kita ngobrol segala macam sampai mereka bisa menciptakan lagu tentang Palestina, tentang sosial bagaimana kondisi Palestina seperti apa. Itu keren banget. Mungkin nanti satu saat kita bisa setel itu. Itu menarik menurut saya. Jadi memang secara sosial itu mereka sudah tidak perlu diajarkan. Artinya memang sudah luar biasa. Cuma mungkin tadi antara persepsi masyarakat secara umum dengan mereka secara tampilan itu dalam tanda kutip itu berbeda. Nah, itu yang pada akhirnya menjadi presiden negatif ya kepada teman-teman Pang. Padahal mereka tidak seperti itu. Seperti itu. Iya, ini menarik sekali ya. Jadi kita tidak boleh menghukumi sesuatu hanya dari tampilan luar saja ya. Yang menurut masyarakat pakaiannya mungkin terlihat aneh atau seperti apa. Tetapi kan kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa itu tidak baik orangnya. Tetapi bisa jadi dia lebih baik dari kita. Nah, tadi yang menarik itu bagaimana nilai-nilai sosialnya itu yang perlu kita gali dan promosikan ya. Untuk masyarakat secara luas. Bisa jadi kita tidak seperti itu gitu. Nilai-nilai sosial kita bisa jadi kita lebih individualis ya daripada Pang Hijrah ini ya. Ya. Jadi sebelum ke sana saya ingin menjelaskan juga. Jadi menurut mereka Pang itu ada dua. Yang pertama Pang Street
Yang kedua itu punk secara ideologi. Punk street itu yang suka ada di jalan tuh, Pak Rahmat tuh. Teman-teman punk yang suka ada di jalan, ngamen-ngamen di mobil angkutan, lalu dia bareng-bareng suka naik naik nyetop mobil angkutan Ya, umum, truk mobil-mobil atau apa besar itu ya, namanya, mobil besar ya ya biasanya. mobil-mobil besar. Itu punk street itu. Nah, punk street ini memang menurut mereka itu dia lebih kepada nilai sosial saja, tidak kepada nilai ideologi. Tetapi kalau punk yang ideologi itu mereka yang suka musik itu justru. Nah, mereka melontarkan kritik-kritik sosialnya itu melalui musik. Seperti itu. Kalau kita dengar lagunya Iwan Fals tentang sarjana muda, tentang apalagi banyak hal ya, kritik-kritik sosial yang dilakukan oleh Iwan Fals, mereka juga melakukan hal itu. Nah, itu yang menarik menurut saya. Itu syair-syair mereka itu banyaknya justru 90% itu mungkin hampir ya 90% itu lebih kepada kritik sosial. Justru mereka jarang ya berbicara tentang cinta gitu ya. Lalu berbicara tentang lagu-lagu yang yang sifatnya berhubungan dengan cinta dan sebagainya, roman picisan ya gitu ya. Jadi itu mereka jarang sekali berbicara tentang musik yang berkaitan dengan roman picisan. Justru mereka lebih banyak mengkritik sosial. Cuma lagi-lagi hanya tampilan dari sisi yang itu saja. Kalau tampilan secara fisiknya itu mereka sama antara antara punk street itu dengan punk yang punya ideologi itu. Sebenarnya sama. Walaupun nanti ketika misalkan mereka ada show gitu, ada konser musik itu biasanya teman-teman dari punk street itu yang menjadi followernya. Seperti itu. Yang nanti biasanya naik kelas itu kalau mereka yang sudah paham dengan ideologinya punk itu, mereka biasanya punya nilai-nilai sosial yang luar biasa. Walaupun punk street itu juga punya nilai sosial yang biasa. Nah, itu yang pertama nilai sosial. Yang kedua yang saya pahami itu, mereka itu tidak berorientasi kepada materi. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau mereka makan, itu mereka mencari uang, mereka misalnya ngamen gitu ya, itu hanya untuk hari itu. Gitu. Hari esok ya tidak memikirkan untuk mengumpul-ngumpul gitu untuk hari besok gitu, atau misalkan untuk kepentingan dia itu tidak. Tapi mereka betul-betul melakukan tadi untuk makan hari itu ya dia cukup untuk melakukan makan hari itu, dan dia dibagikan itu kepada teman-teman yang lain. Itu luar biasa menurut saya. Iya, saya ingin menyapa dulu kepada partisipan yang ada di kanal IG Live TV ini. Jika ada yang ingin bertanya silahkan ditulis, atau kalau ada yang ingin bergabung silahkan mengajukan bergabung. Nanti saya akan coba undang untuk masuk ke dalam ruangan kita ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi para partisipan saya berharap bisa aktif. Nah, ini saya melihat Kang Lalan ini memaknai sekali nih dari segi pembagian atau tipologi dari punk itu sendiri. Ada punk street, punk ideologis, dan dari nilai-nilainya. Saya yakin kalau memang penelitian ini dan sekaligus memang awalnya pembinaan tidak dilakukan secara partisipatori, pasti gagal untuk menangkap makna tersebut ya. Nah, tetapi di sini Kang Lalan berhasil menangkap pemaknaan yang sangat baik sekali. Nah, ini yang disebut paradigma kualitatif, salah satunya adalah partisipatori. Nah, yang saya ingin coba konfirmasi sekali lagi di sini, apakah bisa seperti ini Kang Lalan? Punk street yang hanya menekankan sosial, kalau digabung dengan punk yang ideologis, itu kan menjadi kekuatan yang luar biasa sekali gitu. Kira-kira bisa seperti itu, plus seperti itu. Betul. Dan itu sudah terjadi di negara-negara besar ya, Amerika, lalu negara-negara Rusia dan sebagainya. Itu mereka menggerakkan ya. Itu menjadi gerakan sosial. Sebenarnya itu kan punk itu sebenarnya gerakan sosial, bukan sosial kriminal, bukan, tetapi itu gerakan sosial yang menjadi kritik besar melihat kekacauan yang ada, dan terutama ini mereka yang menarik ini, terutama kepada penguasa itu yang menarik. Jadi gerakan sosialnya kepada penguasa itu luar biasa, itu mereka mengkritiknya ya, gitu, seperti itu. Jadi tidak ada tuh istilahnya
anak pang itu bisa dibeli gitu ya, ideologinya, ideologi sosialnya ya, untuk mengkritik dan sebagainya. Dan yang menarik di mereka itu tidak ada pimpinan, Pak. Jadi mereka sama rata, sama rasa. Jadi tidak ada kalau mau menanyakan ketuanya siapa, nggak ada. Jadi mereka semuanya ini saja, berjalan mengalir saja. Ketika misalkan mereka ada sesuatu apa, mereka musyawarahkan gitu. Mereka ngobrol bareng. Kalau kita mungkin bahasanya musyawarah ya, berdiskusi gitu. Kalau mereka ngobrol bareng, kumaha ya kan gitu. Nah, mereka biasanya memberikan masukan-masukan. Dan ini menariknya lagi adalah teman-teman pang ini dia punya magnet yang luar biasa kepada anak-anak remaja. Nah, ini yang menurut saya luar biasa ini. Saya dulu waktu ya kita membina itu sampai ada anak-anak SD, Pak. Anak-anak SD itu mengikuti itu, Pak. Ini luar biasa itu. Berarti kan artinya magnet mereka itu luar biasa sebenarnya. Mereka itu diikuti. Jadi memang hari ini sesuatu yang anti mainstream itu sangat disenangi ya. Dan orang itu sudah jenuh kepada hal-hal yang yang normal gitu ya. Orang-orang tuh sudah jenuh dengan hal itu. Tapi orang senang dengan kepada dunia mainstream, mengkritik dengan lagu gitu. Walaupun liriknya itu bagus, tetapi karena nggak kedengaran sama musiknya, karena musiknya begitu keras ya alirannya, akhirnya seolah tidak terdengar. Padahal kalau didengerin gitu, oh ternyata luar biasa itu. Ya, saya sampai kirim ke anak saya tuh ya, yang anak waktu itu anak saya masih SD. Ternyata mereka akhirnya, anak saya secara pribadi itu menilainya pada awalnya negatif. Ketika lalu saya sodorkan, lalu saya pahamkan, dan dia akhirnya tahu, oh ternyata gini ya cenah gitu, anak pang teh gitu ya, dia dengerin lagunya tentang Palestina, wah cenah hebat ya cenah gitu. Jadi sampai seperti itu, luar biasanya. Iya, berarti memang saluran-salurannya itu begitu kreatif ya, melalui musik ya, dan tentunya juga lain-lainnya mungkin yang akan kita coba gali. Nah, ini terkait dengan tadi ada yang menarik itu terkait dengan organisasi yang tidak ada pimpinan. Nah, di tempat lain saya lihat kalau nggak ada pimpinan ya tidak akan berjalan ini. Tetapi ini kok bisa berjalan dan langgeng nih. Perebut jadi pimpinan ya kalau yang lain tuh. Nah, pasti pada berebutan karena itu dianggap sebagai status sosial yang wah kan kalau dalam sebuah organisasi. Tapi ini kok tidak terjadi di Bandung Pang Hijrah. Nah, ini gimana ini? Iya, jadi gini, yang saya lihat itu bedanya teman-teman Pang itu dengan dengan teman-teman komunitas yang lain ya, kayak misalkan geng motor. Geng motor itu ada ketuanya. Misalnya ekstasi siapa, Briges siapa, itu ada mereka. Tapi kalau Pang nggak ada. Mau ditanya, ini ketua Pang ini siapa, nggak ada gitu. Tapi mereka sudah tahu dengan kesadaran pribadinya, kualifikasi kualifikasi diri. Jadi siapa yang harus diikuti gitu. Itu yang menarik. Jadi seleksi alam saja, seleksi alam dalam konteks ketika melihat, menganalisa seseorang gitu. Oh ini yang perlu dijadikan ucapannya itu perlu diikuti misalnya seperti itu. Itu sampai seperti itu yang saya lihat. Jadi walaupun memang nanti pada akhirnya mereka membagi diri ya. Ada ketua, ada komandan lapangan gitu. Tapi tidak ditunjuk gitu. Tetapi dia bergerak dengan kemampuannya dan kesadaran dirinya, pada akhirnya semua orang mengakui itu. Itu yang menarik menurut saya. Saya lihat itu teman-teman segitu. Dia tahu tahu diri ya, tahu diri dengan situasi dan kemampuan dirinya. Oh, saya seperti ini, saya ini. Ada yang itu satu itu yang teman-teman itu dia tidak banyak ngomong, tetapi petuahnya itu diikuti banget. Ada yang memang orator banget dan lain sebagainya, tapi itu dia memang diikuti benar. Tetapi dia juga menunggu apa yang disampaikan oleh yang tadi gitu, yang si A yang tadi, yang dia tidak banyak ngobrol, tapi itu petuahnya didengarkan banget gitu. Ada yang memang nanti ketika dia sudah melakukan ini, nanti ada komandan lapangannya yang mempengaruhi semuanya dan sebagainya. Itu sampai seperti itu. Itu menarik. Yang menariknya itu tadi kesadaran dirinya itu.
Kalau kita kan jadi pemimpin kadang mohon maaf nih nggak sadar juga ya, nggak tahu kualifikasinya dan sebagainya, pengen aja jadi pemimpin. Tapi kalau dia nggak, gitu. Nah, itu yang menarik menurut saya. Jadi saya betul-betul banyak belajar dari teman-teman Pang ini. Jadi kenapa Pang hijrah ya karena akhirnya mereka mau ngaji. Iya, Seperti itu. iya, oke. Ini berarti ini bisa dijadikan apa? Penelitian lanjutan nih bagi yang Betul. memang di bidang kepemimpinan ya. Menarik sekali nih untuk dikaji lebih Ya. lanjut sehingga nanti akan menghasilkan sebuah model atau teori kepemimpinan yang memang berangkat dari kekhasan organisasi atau komunitas Ya. panghijrah ini. Nah, ini Betul. selanjutnya kalau dalam konteks pendidikan ini kan kita akan coba kaji dari berbagai aspek ya secara sistem. Nah, kalau dari materinya apa saja sih biasanya yang dipelajari atau disampaikan di komunitas Bandung Panghijrah itu dalam proses melakukan kegiatan pengajiannya tersebut untuk pembinaan anggota-anggotanya? Ya, kalau pembinaan, jadi kita ada pembinaan, ada pemberdayaan. Kalau pembinaan memang lebih kepada nilai-nilai keagamaan. Kenapa? Karena memang itu yang mereka butuhkan. Mereka merasa gersang dengan kehidupan. Mereka tidak mencari materi, tetapi ada sesuatu yang kurang dalam diri mereka. Pada akhirnya itu yang menjadi keinginan mereka. Materi yang paling mengena itu kalau dalam konteks keislaman, ya materi yang berkaitan Islam sosial dipandang dalam perspektif Islam. Bagaimana sosial Islam berbicara tentang sosial dan sebagainya. Ternyata mereka senang banget gitu. Oh ternyata Islam kayak gitu ya gitu. Padahal mereka juga pernah belajar. Mungkin karena mereka belajarnya dulu ya baru pada tingkatan SD misalkan. Kalau makanya kita sajikan bagaimana Islam berbicara tentang sosial. Bahkan pertaruhannya kan keimanan ya. Sampai la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu di akhi gitu ya. Jadi tidak beriman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sendiri kan gitu. Itu kan konsep Islam. Dan itu diterapkan oleh teman-teman di PANG gitu. Makanya ketika kita sampaikan dalil ayat-ayat yang berkaitan dengan sosial, mereka senang banget karena mereka sudah melakukan hal itu. Dan itu menjadi justifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah suatu kebaikan. Dan mereka senang dengan hal itu. Bahkan kalau mereka menyampaikan mendengarkan khairun nas anfahum linnas, itu udah ada di jiwa mereka karena mereka merasa mereka menolong teman dan sebagainya. Walaupun ya tetap ada kepentingan sektarian ya kadang-kadang ada saja, tapi itu tidak menjadi hal yang besar. Jadi saya melihat memang ideologi besarnya PANG itu sebenarnya sosialis yang nantinya akhirnya ke komunis kalau kita tidak bina dalam konteks keagamaan Islam. Maka dari itu kita berharap dengan adanya pembinaan ini teman-teman membangun nilai-nilai sosialisnya itu kepada ranah nilai-nilai keislaman sehingga mereka punya sandaran ketika mereka melakukan itu. Oh iya, ini loh yang dibolehkan dalam Islam, oh ini yang tidak boleh dan sebagainya. Pada akhirnya ini luar biasa. Jadi lebih ke situ dulu ke materinya itu. Jadi tidak kepada hal yang berat gitu ya. Yang kedua karena memang mereka ideolog ya. Maka kita mudah untuk bagaimana juga menyampaikan nilai-nilai ideologi juga, nilai-nilai tauhid gitu. Mereka sepakat bahwa manusia itu sama rata, sama rasa. Jadi ada yang lebih punya nilai kekuatan yang lebih dari itu, yaitu Allah kan gitu. Nah, itu dari sisi itu sangat mudah untuk masuk kepada mereka. Mereka kalau diajarkan tauhid itu sudah paham betul karena memang mereka sudah jiwanya itu sudah merasa sama rata, sama rasa. Tidak boleh ada di manusia itu yang perlu kita lebihkan dalam konteks berlebihan gitu, disembah atau digandungi, disanjungi yang berlebihan dan sebagainya. Mereka tidak senang dengan hal itu, sehingga masuk nilai-nilai tauhid itu jauh lebih penting. Yang kedua, materinya selain ini sosial, keislaman, lalu tauhid, juga itu bagaimana mereka ini kembalinya mereka itu dengan kesadarannya saya mau belajar lagi lah dari kalau bahasa kita tuh dari alif-alifan, dari ikro 1 lagi gitu. Mereka nggak malu gitu.
mereka nggak malu, akhirnya mereka melakukan hal itu. Dan yang menarik karena memang mereka sosial itu, jadi mereka juga kadang-kadang anti media juga. Mereka nggak senang. Dulu ketika kita membina itu ada ada 2 media yang dari Inggris, router TV itu, lalu juga ada dari Singapura. Itu ketika kita lagi sedang pembinaan itu ada di YouTube itu. Bisa lihat Pang Hijrah Bandung itu, mereka pasti itu ada itu. Itu disorot oleh media yang lain gitu ya. Luar biasa. Tapi sambil kita mengarahkan sedikit demi sedikit tadi apa yang dikenankan, apa yang tidak boleh dan sebagainya. Seperti itu. Ya, artinya dari aspek materi ternyata banyak juga ya diberikan materi-materi keislaman ya. Dan yang menarik tadi tidak malu lagi untuk belajar dari dasar lagi ya. Kalau kita barangkali kan sudah besar biasanya gengsi ya untuk, kok belajar dari awal lagi, tetapi itu tidak ada di situ ya, dibuang rasa gengsi itu ya. Betul. Nah, tetapi juga memang perlu ini juga nih tenaga pengajar kan untuk menyampaikan materi tersebut gitu. Nah, betul, siapa saja itu sih biasanya pengajar-pengajarnya dan apakah kualifikasi pengajarnya itu ada persyaratan gitu, harus orang yang memang berjiwa seperti Pang juga, atau memang seperti apa untuk tingkat penerimaannya itu lebih baik? Betul. Berkaitan dengan itu menurut saya juga penting, model pendekatan ya. Pendekatan itu saya di sana saya sampaikan, saya bilang jangan panggil saya Ustadz, panggil aja Akang. Jadi semuanya manggilnya Akang aja, Kang Alan gitu. Walaupun kadang mereka juga agak canggung ya, karena pengennya panggil Pak Ustadz gitu. Tapi saya tidak seperti itu. Makanya saya memposisikan diri itu tidak sebagai Ustadz, tetapi sebagai teman mereka. Apa sih teman-teman kendalanya dalam konsep keadaan? Lalu juga mereka banyak menanyakan. Mereka ketika dikasih materi tentang sirah ya, tentang sejarah Islam, lalu tentang sahabat. Oh ternyata sahabat juga dulu kayak gini ya gitu. Sahabat juga pernah ada yang mabuk, pernah punya latar belakang yang hitam dan sebagainya. Mereka akhirnya juga semangat gitu. Mereka semangat betul. Apalagi itu ada teman dia sampai pengen ganti namanya, sampai dia punya anak itu namanya nama sahabat gitu. Sampai seperti itu. Karena mereka senang. Oh ini gua banget gitu ya. Sampai dia tuh senang banget dengan si tipe itu. Biasanya ya tadi tipe Khalid bin Walid, lalu tipe Yasir ya, tipe Bilal gitu. Itu kan memang tipe-tipe sahabat yang dari kalangan status sosial itu mohon maaf itu juga di bawah, tetapi itu yang membangkitkan mereka. Sehingga seolah-olah mereka ada kesamaan dengan para sahabat dari masa lalunya, yang itu membuat semangat mereka bahwa mohon maaf kan tanda kutip di masyarakat itu kadang-kadang apa ya cina ieu mah budak bawang dan segala macam ya, ada cap-cap yang memang pada akhirnya di masyarakat itu membuat mereka itu tertutup, yang pada akhirnya mereka tidak mau lagi, dan akhirnya agama seolah justifikasi. Mereka tahu itu agama itu seperti apa gitu ya, agama itu dalam konteks sosialis itu candu dan sebagainya, tetapi ketika kita sampaikan nilai-nilai Islam sebagai agama yang punya nilai sosial yang tinggi, mempunyai sama rata dalam kehidupan, mereka menerima itu gitu. Mereka karena tidak tahu saja gitu. Mereka hanya dapat informasi sebelah saja kan, informasi tentang sosialis komunis, tetapi ketika kita sampaikan, kita tawarkan dengan konsep Islam, mereka menerima. Bahkan yang menariknya itu metodenya kita mengajar itu kita langsung ya. Karena memang dulu juga banyak bencana di Indonesia juga, mereka itu terlibat langsung itu. Kita bikin dapur umum ketika di Kabupaten Bandung di Bale Endah itu kebanjiran, itu mereka yang masak itu luar biasa. Aya nu nyiksikan gitu ya, aya nu nyiksikan beas, aya nu ngayeukeun abi mah ya cenah bade nyiksikan sayur segala macam. Jadi mereka terlibat luar biasa. Kalau kita mungkin ya yang normal itu kadang-kadang tadi gengsinya terlalu tinggi dan sebagainya. Kalau mereka enggak, senang-senang aja mereka itu membantu itu. Itu yang menurut saya itu luar biasa. Itu jadi sebenarnya kalau dibina lalu juga diberdayakan,
mereka itu sudah terbentuk sebenarnya, nilai sosialnya sudah Iya. terbentuk, tinggal kita arahkan saja. Nah, itu lebih menarik sebenarnya. Cuma memang tadi kita juga dulu kekurangan pengajar itu ya, melibatkan orang ke sana itu juga belum tentu mau semuanya, Pak. Iya, betul. Kadang belum apa-apa udah takut kan gitu ya. Belum apa-apa takutnya udah gimana, siun dan sebagainya. Padahal enggak, mereka sebenarnya santai aja. Iya, artinya proses pemberian materinya oleh pengajar yang tentunya juga tidak semua pengajar yang bisa siap juga ya, apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi secara luarannya aja mungkin orang akan menilai, aduh takut nih dia ingin menjadi pengajar di tempat tersebut ya. Tetapi eh, tidak dengan Kang Lalan ya. Kalau Kang Lalan langsung aja berani kan gitu. Dan langsung bisa berbaur ya. Nah, tadi metode juga ternyata tidak secara murni sifatnya klasikal ya di kelas saja ya. Dengan langsung Ya. praktik ya disampaikan ya dengan peneladanan dan kebiasaan yang barangkali itu lebih kuat ya daripada menekankan pada aspek pengajaran semata ya. Ya, betul. Nah ini ya. Ya itu ada yang mengajarkan Iqra itu sampai hari ini itu ada yang namanya Umi Erni itu keibuan banget ya. Jadi mereka dia itu mengajarkan ya seperti halnya dia mengajarkan kepada anak. Bilangnya AA gitu. Nyariosna tong kasar. Jadi ketika dia menyampaikan bahasa Sunda yang lemah dan sebagainya, itu senang mereka itu. Mereka itu senang. Diperlakukan seperti halnya seorang anak yang baik gitu ya. Lalu juga disampaikan oleh ibu yang baik, itu mereka senang karena memang mereka hampir rata-rata itu backgroundnya itu ternyata yang kita lihat itu dari permasalahan keluarga yang tidak mendapatkan kehangatan dari keluarga. Ini penting menurut saya. Ini harus menjadi catatan penting bagi teman-teman semuanya. Iya, menarik. Ini berarti ini sebagai lensa buat kita juga ya untuk mengambil pembelajaran ya dari hal-hal yang kita temukan di lapangan seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Lalan dari hasil pemberdayaan selama ini sekaligus nanya menarik dituliskan gitu. Nah, jarang sekali Kang Lalan orang yang berhasil melakukan praktik-praktik langsung di lapangan tetapi tidak dituliskan, tetapi Kang Lalan ini mampu untuk menuliskannya secara eksplisit yang pada akhirnya bisa kita bahas pada Bahari yang seri pertama kita kali ini. Nah, ini saya ingin membuka dulu, ada yang bertanya. Barangkali jika ada partisipan atau sahabat dari Sekolah Energi yang ingin bergabung, bisa mengajukan, nanti saya akan coba masukkan ke dalam ruangan kita pada kali ini untuk diskusi langsung dengan Kang Lalan. Nah, ini kalau dari aspek pendidikan secara sistem itu kan ada yang namanya proses evaluasinya ya. Nah, kira-kira untuk proses evaluasi materi kita sampaikan itu berhasil diterima dengan baik sampai akhirnya meningkatkan pemahaman, sikap dan perilakunya itu biasanya seperti apa nih, Kang Lalan, dilakukannya? Ya, tentu ini alamiah. Maksud saya kita lihat langsung pada perubahannya. Dulu kita pas waktu membina itu 60 Pak, 60 orang lah ya, sampai ke anak SD itu, dari anak SD, SMP, SMA. Jadi karena tadi bukan hanya pembinaan keagamaan, kita juga pemberdayaan. Jadi kolaborasi antara pembinaan dan pemberdayaan itu yang pada akhirnya membuat pola perubahan pada sikap mereka. Jadi pertemuan pertama itu Bu Ukna rarancung kan gitu, rarancung gitu ya. Terus sebulan berikutnya itu enggak si rambutnya itu enggak rancung gitu, tapi masih warna gitu, masih ada warnanya. Terus kesini-sininya akhirnya dipotongnya biasa dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini juga teman-teman luar biasa. Jadi kalau kita kan cuma hanya mengajak ya, tapi pada akhirnya kembali kepada mereka. Di antara 60
orang itu eh, hampir 60% itu mereka alhamdulillah mereka berubah ya. Berubah dalam tata cara penampilan, lalu juga sikap dan sebagainya. Ya kalau yang sisanya itu masih ada balik lagi ke jalan ada gitu ya. Eh, tapi ada yang memang ya tadi karena mereka memikirkan hal ideologi ya, sesuatu yang esensi dalam kehidupan, maka kita mengajak ke situ. Jadi filsafat juga main apa sih kita teh mau apa sih hirup teh gitu dan sebagainya. Itu mereka udah tahu banget gitu. Mereka udah pemahaman untuk situ. Akhirnya mereka ya dengan sendirinya akhirnya mereka sadar, oh tapi kan tidak hanya seperti itu. Mereka juga butuh pengakuan kita. Mereka juga butuh fasilitas kita yang kita lakukan. Akhirnya kita lakukan pemberdayaan. Teman-teman maunya apa? Oh, ada yang mau nyablon. Akhirnya kita coba panggil teman-teman yang di dunia situ sablon. Nah, kita apa namanya? Kita bawa teman-teman. Akhirnya mereka mau. Oh, ada yang dipingin di dunia apa usaha, maka kita coba kenalkan dengan teman-teman yang lain dan sebagainya. Itu kita coba seperti itu. Ya artinya evaluasinya langsung kepada kehidupan sehari-hari dan itu ada pola perubahan. Mereka yang dulunya tadinya nggak senang menikah, akhirnya menikah gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak, hidup seperti halnya biasa. Tapi tadi mereka tidak bisa dihilangkan dari ideologi pangnya dalam arti membangun nilai sosial, lalu mereka dengan identik dengan musik gitu. Itu juga tidak hilang gitu proses itunya. Iya, berarti evaluasinya memang langsung dilakukan secara di lapangan ya, dengan pengamatan langsung ya. Ternyata memang ada perubahan perilaku ya, dan itu harapan dari kita semua untuk melakukan sebuah proses pendidikan. Nah, tadi menarik, tadi ada yang misalkan hobi menyablon, terus ada yang hobi apa, itu langsung kita coba perkuat agar hobinya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan mempunyai nilai jual. Nah, contoh konkretnya ada nggak yang sudah dipasarkan gitu, yang barangkali kalau sablon saya mungkin udah pakai produknya, tetapi saya tidak tahu siapa yang buat, barangkali seperti itu, atau seperti apa? Dulu sampai mereka ada punya distro, mereka ada yang punya distro gitu, sampai mereka saya mau pengen distro Kang ya itu dibantu sama kita ya, teman-teman ke Bukit. Dan sampai hari ini juga mereka ada yang usaha tentang sablon, itu permintaan ya, kebetulan kami di pendidikan, karena kalau ada yang kaos tentang kaos olahraga atau yang bisa disablon misalnya, nah itu sama kita dikesanakan gitu. Bang, panggilannya bang, tolong dong ini kita ada ini, oh siap Kang, kan gitu. Jadi luar biasa sebenarnya, mereka pada akhirnya punya apa ya, punya skill gitu. Karena berawal dari mereka tidak merasa malu, akhirnya kemampuan skillnya tinggi gitu. Karena kalau yang lain kan teman-teman yang lain kan gengsi dulu, jadi esek gitunya, mau punya apa namanya, punya bisa juga kan kadang-kadang susah kalau diawali di gengsi. Tapi mereka enggak, akhirnya mereka menguasai itu, ilmu distro gitu, ilmu nyablon, bahkan hari ini mereka ada yang usaha berjualan gitu, ada yang jualan online, macam-macam. Jadi menurut saya keren banget. Ya, artinya produknya sudah banyak ya. Nah, sekaligus saya mempromosikan kepada partisipan yang sobat sekolah energi yang ada di sini semua nih, jika nanti punya keinginan untuk membuat baju, nah itu bisa ya nanti langsung kaos terutama ya, kaos, nah itu langsung bisa bahkan didesainkan mungkin ya oleh komunitas. Termasuk ini ada ada yang hebat itu, dia mengaransemen musik ya, dia sampai membuat liriknya, lalu juga mengaransemen musiknya, itu dia keren banget. Jadi kalau punya teman-teman, ini kan banyak nih teman-teman nih punya lirik lagu yang maksudnya teman kan banyak ya, puisi atau sajak dan sebagainya, mau dibuatkan lirik lagu, itu bagus. Itu ada yang bagus tuh, coba Eja tuh bagus. Oh, berarti bisa dia juga memang, ya. Nah, nanti ya skillnya di seni gitu, skillnya di seni banget. Iya. Oke, berarti nanti kalau sekolah energi STIP ingin membuat puisi atau musik, bisa nih
Ya, dibantu ya sama Bandung Pang betul Hijrah betul. nih. Misalnya Ya. Yayasan Mutiara Embun Pagi, Lembaga Studi Islam Heeh. Al-Aufiyah, Kitab Library. Nah ini dan ini menjadi jejaring kerjasama kita ya untuk ke depan juga ya. Ya, bahkan saya dulu sempat punya keinginan itu pingin mengundang mereka ke kampus mengobrolkan tentang itu gitu. Itu mereka mau itu sebenarnya. Dan sampai mereka ada yang kan juga mereka ada yang putus sekolah gitu ya. Itu sampai kita ya sudah sok kita bantu dan mereka sampai mau. Saya mau kejar paket sampai selesai dan sebagainya itu sampai mereka mau. Itu luar biasa, keinginan mereka sebenarnya tinggi itu untuk hidup lebih baik itu mereka tinggi ternyata ya karena mereka dianggap ya itu yang penting menurut saya. Dianggap seperti halnya sama dengan kita gitu kan selama ini ya tadi karena ekses buruk saya jadi pada akhirnya mereka dijauhi gitu padahal kalau mereka didekati itu mereka senang banget gitu dengan kita itu. Iya, oke, baik. Ini banyak sekali. Saya rasa ini lebih dari yang diungkapkan dalam artikel tersebut ya, karena kita tahu Ya artikel ya, penelitian kan terbatas ya. Kalau betul pengen betul. banyak-banyak nanti sama panitianya dipotong, nggak boleh banyak-banyak ini, resiko ke Iya iya biaya. Nah iya ini dan sifatnya untung. normatif kan ya kalau Nah, itu. iya, iya. Nah, ini untungnya ada program Bahari bahas artikel pendidikan yang baru seri pertama ini. Jadi tidak terungkap semua yang ada di artikel ada di sini gitu. Nah, seperti yang ditanyakan oleh dari Sobat Edari juga ada dari Wakil Kepala MAN 2 Bandung ini Dr. Budi Agung nih. Nah, semoga cepat selesai ya. Nah, beliau Amin. menanyakan bagaimana sih kalau kita ingin melakukan uh, pendidikan pada penghijrah itu yang nantinya akan bisa ditiru orang gitu. Langkah-langkahnya apa saja gitu. Karena kalau kita sudah Oke. memberikan langkah-langkah yang sistematis, itu nanti orang lain dapat meniru. Misalkan di lokus yang lain, di tempat lain ada penghijrah juga. Nah, jadi bisa diterapkan juga gitu. Seperti apa nih Ya. dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Oke, ini menarik nih Pak Budi karena ini yang menanyanya dokter jadi berat juga nih pertanyaannya. eh, ya kalau bisa model pembinaan menurut saya hmm, langkah-langkahnya yang pertama itu proses perencanaannya kita harus melihat dulu apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi materi kalau berbicara materi itu jangan menurut kita gitu, tapi yang menurut mereka penting itu apa. Yang jelas mereka harus satu punya pondasi nilai keagamaan. Yang kedua mereka harus punya skill. Sehingga dengan seperti itu mereka bisa hidup mandiri. Menurut saya yang dua sisi itu yang menurut saya penting. Karena kalau nilai sosial mereka sudah punya. Nilai rasa untuk mengetahui lalu ingin bangkit dan sebagainya mereka juga punya. Nah, tinggal kita arahkannya ke sana. Mengevaluasinya pada akhirnya melihat kehidupan yang realita hari ini mereka juga pada akhirnya dengan sendirinya gitu. Jadi gini, ketika mereka sudah melakukan itu, mereka ada yang bekerja, ada yang macam-macam teman-teman, ada yang di hotel, ada yang menjadi juru parkir, ada yang online shop, terus karena musik, ada yang berdagang, ada yang tadi suka ke wira swasta. Nah setelah itu mereka biasanya kumpul itu mereka musik lagi gitu, seperti itu. Jadi akhirnya sebenarnya pada akhirnya normal kehidupan mereka gitu. Yang pada akhirnya mereka juga merasa oh iya saya harus punya kehidupan yang lebih bagus ke depan. Jadi modelnya menurut saya tadi di perencanaannya kita harus lihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa kebutuhan mereka, baru nanti kita tahapannya selanjutnya itu tadi materinya apa yang perlu disampaikan dan yang paling penting itu pendekatannya itu betul-betul harus kena ke mereka gitu. Jadi jangan menurut kita, apalagi pendekatannya normatif, Pak, itu mereka nggak masuk gitu. Harus anti mainstream. Nggak mesti juga sih, nggak mesti harus kita jadi punk juga. Artinya maksudnya gini, nggak mesti harus rambut saya dimohek gitu. Kan saya juga nggak dimohek rambut saya. Tapi ketika kita satu frekuensi dengan mereka, apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka kita pahami, kita tahu,
pada akhirnya mereka terbuka gitu. Nah, itu yang membuka awal itu yang menurut saya juga harus disampaikan dulu. Karena kita kan dulu di Kebukit kelola buku kita lebih kepada penanaman nilai literasi. Nah, itu mereka luar biasa itu. Nabawiyah itu tentang sahabat Nabi itu kan ada 60 karakteristik sahabat Nabi itu. Itu ada yang sahabat Umar, ada yang sahabat Ali. Itu kita cobakan itu. Mereka tuh bisa satu malam itu selesai membaca buku itu, lalu mereka mereview sendiri, menyampaikan, oh itu luar biasa. Itu ada, dulu kita sampai seperti itu. Jadi sebenarnya mereka jauh di atas rata dengan teman-teman yang lain juga pada akhirnya, karena pengalaman hidup mereka dan tadi ada nilai kebebasan, sehingga kalau yang namanya orang sudah punya prinsip nilai kebebasan, biasanya nilai percaya dirinya tinggi. Oh iya, satu hal lagi Pak Rahmat. Iya. Ini teman-teman kan banyak itu ya, termasuk ya teman-teman kami di Kebukit gitu ya, teman-teman yang Suaranya putus-putus, Kang Lalan. Oh gitu. Dalam dunia sosial ya, teman-teman kita. Suaranya putus-putus dan gambarnya bergeraknya lambat. Ya, kedengeran, tapi putus-putus suaranya. Oh gitu ya. Iya, posisinya. Nah, ini udah bagus lagi nih. Bagus lagi, siap. Ya, Ya, okay. satu hal lagi menurut dilanjut. saya, teman tadi kan ada bahasa dari Pak Rahmat itu, ada teman-teman yang banyak membina hal-hal yang sosial tetapi tidak banyak dituliskan. Maka dari teman-teman yang membina juga menurut saya juga harus satu paket. Itu maksud saya tadi ya, perlu orang-orang seperti kita ini turun, Pak. Jadi mohon maaf, kita jangan sampai teman-teman kita nih yang di dunia akademisi itu hanya sekedar meneliti, tetapi juga kita harus turun betul-betul membina mereka. Sehingga tadi menyelam sambil minum air itu ada, artinya kita betul-betul membina mereka, tetapi pembinaan mereka itu lalu kita tulis, lalu kita dokumentasikan melalui tulisan, sehingga itu bisa dicontoh oleh komunitas-komunitas lain. Nah, itu banyak hari ini yang belum tergarap itu, setahu saya. Contoh misalnya, belum ada tuh penelitian tentang bagaimana proses hijrahnya teman-teman di Briges, di Ekstasi misalnya. Di PANG juga belum banyak kan gitu. Nah itu kan menarik sebenarnya. Oleh karena itu ini PR kita banyak nih. Teman-teman, ayo makanya teman-teman di akademisi, ayo turun bareng-bareng. Turunnya kita itu bukan mereka itu bukan sebagai komoditi penelitian kita, tetapi apa yang ada dalam kehidupan mereka itu ternyata mempunyai nilai yang luar biasa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat umum, sehingga itu ini jauh lebih baik. Iya. Ya, baik. Ini menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Lan. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Tetapi kita nanti jangan cuma menjadikan sebagai objek penelitian aja ya. Kita harus bergabung nih ya ke dalam proses pemberdayaan dan pembinaan tersebut. Nah ini dari aspek ekonomi, orang-orang ekonomi ini bisa nanti ngambil bagian dari proses entrepreneurship-nya ya. Terus dari psikologi nanti bisa mengkaji dari aspek psikologinya, dari aspek pendidikan tadi kalau pendidikan sih udah banyak banget kita omongin dari awal ya. Nah, ini aspek-aspek yang lain ternyata ini multidisiplin ya, udah banyak ilmu yang terkait ya. Ya itu yang ya tadi bukan hanya tugas kita ini teman-teman dari pendidikan, tetapi juga teman-teman dari ekonomi, teman-teman dari IT dan segala macam.
Yang pada akhirnya kan kita juga polanya seperti itu, Pak. Jadi mereka mau apa sih? Oh, kita datangkan nih pengusaha, dulu pengusaha martabak, Mehong itu, Kang Wawan itu kita undang, sama Kang Wawan, sok butuhnya apa? Mau dilatih atau mau bagaimana? Sok, nah gitu. Jadi langsung terjun langsung gitu. Terus juga tadi teman-teman dari distro mau tentang apa dunia distronya, ayo gitu. Mau motong rambut apa? Nanti kita datangkan. Jadi memang harus kayak gitu, Pak. Harus kolaborasi. Iya, memang tidak ada sesuatu yang bisa kita selesaikan sendiri ya. Apalagi kita sebagai orang pendidikan punya kelemahan di bidang ilmu lainnya. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya pada akhirnya ya. Ya, mungkin kita sudah tidak terasa sekali nih waktunya dan para partisipan juga banyak yang masih mengikuti, tetapi yang belum mengikuti tidak perlu khawatir. Nanti kita akan coba buat dalam versi YouTube-nya yang bisa dilihat kapan saja. Nah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Untuk kita coba nanti amalkan, sekaligus nanti kita bisa lebih mengenal lebih jauh kan. Seperti saya ini kalau tidak ada acara Bahari mungkin saya tidak terlalu banyak. Yang saya baca dari artikelnya pun hanya sedikit, karena memang keterbatasan artikel itu hanya beberapa halaman. Kalau lebih dari itu biasanya kan tidak boleh oleh panitia ya. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Kang Lalan. Nah, terakhir nih Kang Lalan, pesan yang ingin disampaikan dari hasil penelitian tersebut yang akan dipromosikan apa sih gitu? Karena pasti memiliki sebuah nilai yang Pak Lalan sudah lakukan dari mulai proses pembinaan, pemberdayaan sampai dengan menuliskan. Saya persilahkan. Oke, yang pertama, ketika saya menseminarkan ini di Museum Internasional, ternyata teman-teman dari Thailand, dari Malaysia, juga dari Inggris itu kaget juga. Ternyata di Indonesia ada pang ya, kan di Indonesia orangnya Muslim itu ada yang gitu. Ada yang kaget juga, oh harus kayak gini ya gitu. Jadi memang banyak belum tersentuh teman-teman seperti ini, dan bukan hanya komunitas pang tetapi komunitas yang lain. Oleh karena itu sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita berada di sana, maka itu sebenarnya menjadi lahan penelitian kita. Tetapi penelitian yang kita lakukan itu jangan hanya sekedar menjadi objek penelitian kita yang akhirnya tanda kutip kita menjadi terkenal dengan artikel kita, tetapi betul-betul punya nilai manfaat yang jelas menurut saya yang harus kita lakukan bersama dengan teman-teman yang lain. Dan kita harus melibatkan diri. Sebab mohon maaf, saya juga sekarang sudah agak turun nih di mimbar-mimbar masjid. Karena yang jauh lebih penting itu ternyata di mimbar-mimbar mereka. Jadi dakwah kita itu bukan hanya di masjid, tetapi juga di jalan dan sebagainya. Itu udah banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain ya, pencinta komunitas, dan mereka rata-rata itu karena mereka senang dengan dunia itu. Tetapi teman-teman akademisi ini tidak banyak turun ke sana. Kalaupun hanya turun ke sana tadi hanya sebagai mencari objek penelitian. Itu yang menurut saya miss itu yang harus kita hilangkan. Sehingga sebenarnya gini, kalau bagusnya itu ada pertemuan dengan teman-teman yang senang dengan dunia sosial, relawan dan sebagainya. Itu kita ikut di sana. Ketika kita ikut di sana, nah kita jauh lebih bisa mempresentasikan apa yang menjadi kegiatan mereka itu melalui tulisan kita, melalui penelitian kita, sehingga betul-betul mutualismenya dan ruhnya itu kena gitu. Nah, itu yang kita harus lakukan bersama. Gitu. Jadi bukan hanya kita sebagai peneliti, tetapi juga kita sebagai relawan. Kalau bahasa penelitiannya gitu, partisipatorisnya betul-betul hadir gitu di sana. Nah, itu mungkin menurut saya bagi teman-teman teman-teman akademisi ya. Teman-teman mahasiswa ini juga penting menurut saya. Ini juga ada beberapa mahasiswa saya. Jangan hanya kuliah pulang. Di luar sana itu banyak dunia yang membutuhkan Anda sebagai agent of change itu, agen perubahan. Bukan hanya kita demo saja. Gitu. Sebab kalau mengkritik saja teman-teman pang juga, mereka juga melakukan hal itu. Tetapi bagaimana kita kolaborasi dengan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka,
apa yang menjadi kelebihan kita dan sebagainya, kita saling berbagi. Di situ mereka dibutuhkan, mereka membutuhkan itu betul. Jadi ketika di sana, ketika kita sudah melakukan seperti itu, maka berasa betul nilai kemanfaatan kita sebagai seorang mahasiswa, menurut saya. Dan itu bisa kita cobakan. Apalagi sekarang hari ini, itu di dunia perguruan tinggi itu ada ini Pak, surat keterangan pendamping ijazah. Di surat SKPI itu, surat keterangan pendamping ijazah itu teman-teman mahasiswa itu dinilai kehidupannya selama dia menjadi mahasiswa. Bukan hanya akademisinya, tetapi kepemimpinan dan pengabdian dia. Nah, itu juga dinilai. Nah, artinya itu betul-betul menjadi dunia mereka seharusnya. Gitu. Mereka harus terjun ke sana. Dan ketika itu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, itu mereka banyak loh. Yang juga, oh Pak, saya juga melakukan hal ini, saya melakukan itu luar biasa. Dan itu mereka juga akhirnya ada yang menjadi pembina anak-anak jalanan dan sebagainya. Saya senang melihat mahasiswa seperti itu. Jadi tidak jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Dan yang pada akhirnya karena mereka juga ada perubahan nih teman-teman PANG, ya kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa teman-teman PANG juga manusia dan dia juga perlu kita kita rangkul ya, bukan kita pukul. Tapi kita rangkul, kita ajak, tapi bukan kita ejek. Itu yang harus kita lakukan. Kita sayangi, tapi kita tidak benci. Akhirnya dengan seperti itu mereka juga ada perubahan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, Nabi kita. Gitu. Ketika dia berdakwah kepada siapapun, dia tidak melihat kalangan status sosial dan sebagainya. Nabi saya melakukan hal itu semuanya. Dan ternyata dakwah kita baru hanya sebatas mimbar kan gitu. Yang orangnya yang datang ke masjid ya orang-orang yang memang sudah baik ya. Tapi kalau di luar sana, justru bagaimana tantangan kita itu jauh lebih dari itu. Jadi banyak nih untuk para ustadz, untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman di akademisi, teman-teman penelitian, juga masyarakat. Sebenarnya kita bisa melakukan hal itu semuanya. Dan itu harus tadi disampaikan oleh Pak Rohmat. Karena sekarang musimnya super team ya Pak Rahmat ya, Superman udah nggak ada lagi, sekarang ada Avenger ya. Ya artinya semua yang hebat-hebat itu berkumpul lalu memecahkan permasalahan seperti itu. Oke, baik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Kang Lalan ini kandidat doktor dari Pendidikan Islam di UN Sunan Gunung Jati Bandung dan sekaligus sebagai ketua prodi di Pendidikan Agama Islam STAIPI ya di STAIPI Bandung, dan juga banyak sekali yang menjadi lahan-lahan pembinaan dan pemberdayaan Kang Lalan. Kita tidak perlu sebutkan satu persatu karena memang kita lihat saja dari kinerjanya menyampaikan hasil penelitian yang itu berangkat dari hasil pemberdayaan dan pembinaannya selama ini. Ya, ini saya rasa ini itu saja. Bergabung juga nih, Pak Rahmat. Ini teman Teh Rizka itu ketua Bukit itu juga ya? Bergabung. Ya. Oh ya, mungkin nanti bisa kita juga nih. Ya undang nih ya, Kang Lalan. Kang Lalan kan sebagai salah satu founder juga nih di Sekolah Energi, nanti bisa menghubungkan semua jejaringnya. Ya, dan juga ini juga teman-teman mahasiswa saya juga ini, mereka bisa nanti bergabung. Ya, mudah-mudahan. Iya, nanti teman-teman mahasiswa bisa menjadi bagian dari narasumber maupun jadi moderator. Karena program kita ini adalah program kolaborasi. Kalau dilakukan oleh Sekolah Energi sendiri ini tidak seperti ini, tetapi karena kolaborasi kita menjadi kuat. Akhirnya kita tutup, tadi jangan lupa kita harus semua turun dan melihat kenyataan yang ada di masyarakat, jangan cuma di mimbar, di sekolah atau di tempat-tempat yang memang sudah baik, tapi kita harus turun ke semua lini agar menjadi bagian dari semua adalah saudara kita. Akhirnya kita tutup, semoga selalu sehat Kang Lalan ya, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali yang sedang mengisi pelatihan kurikulum ini di Bandung, mengeluangkan waktunya 1 jam saja untuk acara kita ini sangat bermanfaat sekali. Dan akhirnya saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.